Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas mengenai aspek-aspek persiapan dan analisis proyek. Untuk dapat merencanakan dan menganalisis proyek secara efektif dan efisien, pihak-pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap proyek harus mempertimbangkan berbagai aspek, yang mana pertimbangan tersebut akan menentukan besarnya manfaat keuntungan yang dihasilkan dalam proyek. Nih ya, besarnya hasil dari pertimbangan tersebut akan menentukan besarnya atau manfaat proyek. Aspek-aspek ini tuh saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Gittinger menyatakan ada 6 aspek yang harus dipertimbangkan dalam proyek. Yang pertama yaitu adalah aspek teknis, di mana aspek teknis ini berhubungan dengan penyediaan input dan output dari barang dan jasa yang akan digunakan serta dihasilkan dalam suatu proyek. Ya. Kedua, aspek institusional, organisasi, dan manajerial, yaitu aspek ini berkenaan dengan pertimbangan mengenai sesuai atau tidaknya proyek tersebut dengan pola sosial budaya masyarakat setempat. Misalkan, petani-petani akan ada proyek pengadaan atau pembuatan saluran irigasi yang baru menggunakan teknologi yang canggih, sedangkan petani-petani yang di desa itu sudah terbiasa menggunakan irigasi perairan itu secara tradisional, mengalihkan air-air dari yang sudah terisi ke sawah yang belum terisi. Nah, seperti itulah secara bergantian ya, istilahnya seperti itu. Atau yang biasanya membajak sawah menggunakan sapi atau kerbau, sekarang beralih menggunakan traktor-traktor. Tentu kalau di Pulau Jawa sangat sedikit sekali yang masih menggunakan bantuan tradisional. Jadi ini contoh kasus yang saya jelaskan tadi berbeda. Kemudian aspek sosial di sini menyangkut dampak sosial dan lingkungan yang akan disebabkan adanya input dan output yang akan dicapai dari adanya suatu proyek, seperti misalnya distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Misalkan pemerintah akan membangun proyek tol, yang mana proyek tol ini Trans Jawa, ini akan memudahkan distribusi barang antar kota, antar provinsi. Bila distribusi barang sangat lancar, maka akan ada bangunan infrastruktur lain, yaitu pabrik si A, si B, si C. Diharapkan dari pembangunan siklus inilah dia akan menyerap lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi. Kemudian aspek komersial. Di sini aspek komersial itu berkenaan dengan rencana pemasaran output yang dihasilkan dari proyek ini untuk siapa. Nah, berkaitan dengan pemasaran inilah apa yang harus diperhatikan ya. Berdasarkan hasil pemasaran ini, apa yang harus diperhatikan dan kemanakah produk ini akan dijual? Apakah pasar cukup luas untuk menyerap output yang dihasilkan dari suatu proyek? Berapa share pasar yang akan dikuasai produk dari hasil proyek? Di mana ini sangat sekali berkaitan dengan penyediaan input, yaitu saluran pasar untuk input tersedia dengan kapasitas sesuai dengan yang akan diperlukan ketika proyek ini berlangsung maupun sudah berlangsung, dan bagaimana pembiayaan untuk penyedia input dan bagi petani sebagai pembeli input. Ini masih contohnya petani ya. Kemudian yang kelima adalah aspek finansial, yaitu berkenaan dengan pengaruh finansial proyek terhadap peserta yang akan terlibat dalam proyek. Nah, ini berkaitan dengan administrasi proyek. Ya, seperti berapa besarkah dana yang investasi yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkannya, bagaimana dengan biaya operasional jika proyek mengalami hambatan, apakah biaya-biaya ini tergantung kepada alokasi anggaran, dan apakah proyek dapat memberikan hasil yang dapat menutupi biaya administrasi. Kemudian yang keenam adalah aspek ekonomi, di mana aspek ini adalah kontribusi proyek terhadap pembangunan perekonomian dan berapa besar kontribusinya dalam menentukan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Yang mana dari aspek ekonomi ini yang digunakan adalah sudut pandang masyarakat secara keseluruhan. Ya, aspek ekonomi ini yang dilihat adalah sudut pandang
masyarakat. Bagaimana sih tanggapan masyarakat terhadap keberadaan proyek? Kemudian, banyak sedikitnya aspek sebenarnya dinilai tergantung dari besarnya dana yang tersedia dalam investasi tersebut. Karena terkadang ada satu hal yang harus dikemukakan secara eksplisit, yaitu terkait aspek sistem alami dan kualitas lingkungan. Ini tergantung nanti bagaimana dananya. Semakin besar dananya, semakin dalam juga analisis proyeknya. Nah, siklus proyek atau project cycle yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi. Ya, identifikasi ini adalah yang pertama. Yang kedua, persiapan dan analisis. Kemudian, yang ketiga, melakukan penilaian atau appraisal. Kemudian, mana kan pasti proyek itu ada jenisnya banyak, nggak cuma satu objek aja. Ini yang paling bagus mana? Ada pertimbangan-pertimbangan proyek yang lain bila A, si B, si C. Kalau melakukan proyek A ini seperti apa, yang B seperti apa. Pasti nggak hanya satu proyek ide itu. Kemudian tahap pelaksanaan ada di nomor 4. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi dari hasil semua yang telah dikerjakan. Nah, suatu proyek tentu dimulai dengan adanya suatu gagasan ya. Ada ide, di mana ide ini bersumber dari 4. Yang pertama, para pemimpin masyarakat setempat. Bisa bupati, bisa presiden, bisa apapun itu, yang penting dia pemimpin di daerah atau masyarakat tersebut. Kemudian para tenaga teknis. Para tenaga teknis ini akan mengusulkan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat, apakah yang paling baik gitu ya. Yang nomor 3, para perintis pembangunan, dan yang terakhir adalah usulan program yang telah ada. Kemudian setelah 4 ini ya, ada gagasan ini dan sudah oke, baru selanjutnya adalah penelitian ini terhadap motivasi. Gagasan atau ide dari suatu proyek ini, apa sih yang memotivasi? Nah, motivasi di sini biasanya dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, tujuannya adalah memperoleh keuntungan dari investasi ini bagi investor. Yang kedua, manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Misalnya, di sini tersedianya lapangan pekerjaan, perbaikan fasilitas umum, dan peningkatan kecerdasan. Nah, tahapan identifikasi yang pertama tadi, inilah yang akan terjadi. Yang pertama, tahapan ini menentukan calon-calon proyek, berarti tidak hanya ada satu proyek yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Nah, yang menjadi dasar yang dilakukan atas penelitian mengenai gagasan ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah proyek yang diusulkan atau digagas ini merupakan sektor yang diprioritaskan? Ya, dia apakah sektor yang diprioritaskan? Yang kedua, apakah proyek secara garis besar akan menguntungkan? Menguntungkan siapa? Tentunya investor, masyarakat, pemerintah. Yang terakhir adalah apakah bantuan dari pemerintah bagi jenis proyek tersebut? Pastilah ada, tergantung proyeknya. Ini proyek pemerintah, proyek desa, proyek apapun itu ya. Pasti ada sentuhan-sentuhan pemerintah di situ. Kemudian, yang kedua adalah tahapan formulasi, di mana tahapan ini adalah kita mengadakan persiapan dengan melakukan prastudi kelayakan dengan cara meneliti sejauh mana calon-calon proyek yang kita usulkan tadi sesuai dengan ide dapat dilaksanakan menurut aspek teknis, institusional, sosial, dan eksternalitas. Nah, penyusunan studi kelayakan proyek akan menghasilkan laporan, ada 6 di situ. Yang pertama, ringkasan proyek. Yang kedua, studi teknis. Yang ketiga, studi pemasaran. Yang keempat, studi manajemen atau organisasi. Yang nomor 5 adalah studi finansial, dan yang terakhir atau nomor 6 adalah studi sosial ekonomi. Untuk materi terkait penyusunan studi kelayakan proyek yang di awal atau pre-studi kelayakan, pra-studi kelayakan itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih.